Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Can you see myself? Can you see myself? Can you see myself? See myself? Can you see myself? Can you see myself? Can you see myself? See myself? Can you see myself? Can you see myself? See myself? Can you see myself? Can you see myself? Can you see myself? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Hans Vlog Channel. Kali ini saya di depan saya kali ini ada unit Satria, Suzuki Satria yang bukan Lumba nih kayaknya, nih yang sebelumnya. Saya belum begitu ngerti saya di Suzuki Satria ini nih. Nanti kita bareng-bareng belajar ya. Kebetulan ini unit adalah punya salah satu sultan juga nih, Sultan Ranking juga nih di Jakarta nih. Oke teman-teman, kita langsung cek aja unitnya, ada di sini nih. Ya teman-teman, ini dia unitnya nih. Ganteng ya. Saya nggak begitu ngerti ini di Suzuki Satria ini. Nanti kita ngobrol nih sama yang punya, biar beliau yang menjelaskan. Oke teman-teman, kali ini saya udah bersama ownernya nih, pemilik dari Satria Suzuki 2 tak yang tadi. Bos. Woi. Buset dah. Gua ngomong nggak didengerin nih. Buset. Ini ceritanya gua masuk TV nih. Itu ngomong sama teman-teman. Itu ada kamera segala masuk TV. Enggak, gua mau nanya tuh tadi Satria apa itu, gua nggak begitu ngerti. Yang Satria 2 tak itu. Jadi begini, ini buat teman-temannya apa namanya 2 tak gitu ya. Teman-teman 2 tak itu kan nggak harus ereking. Saya kan biasanya kan mainnya di Erek Series Nusantara tuh. Sama saya juga kadang-kadang sering ngevlognya ereking nih. Mumpung hari ini kayaknya lagi ada Suzuki Satria nih. Ya, jadi ini kebetulan saya memang kepingin punya Satria. Punya Satria, oke. Terus karena tampilannya oke, barang bagus lah bisa dibilang. Iya. Pakai, ya udah saya beli ini Satria buat punya-punyaan. Selain Satria, saya tuh punya Ninja 2 tak sih saya mainnya. Main 2 tak aja ya? Senengnya saya tuh buat nyimpen 2 tak doang. Tuh kelihatan tuh warna kuning tuh di belakang kita tuh. Ini plat mana bang? Plat Sumatera. Plat Sumatera ya? Sumatera. Abang dari Sumatera juga kebetulan. Kebetulan. Siap, jadi ini saya dapat Ninja ini dari temen. Saya lihat Pak, barangnya sih bisa dibilang 98% itu original. 98% original. Ini yang mana nih? Ninja yang mana? Iya, kuning ini. Oh yang kuning? Oh iya, yang kuning. Ini dari sisi cat, terus baut, pelak, ban itu masih bawaan. Masih bawaan ya? Dan masih baru, maksudnya bukan masih baru apa ya?
baru keluar dari showroom dealer, mungkin Ninja ini jarang dipakai sama tuannya yang pertama beli. Ya makanya sampai sekarang itu nggak saya jalanin, saya beli nggak pernah saya pakai. Tapi dipanasin juga nggak? Dipanasin tetap ya. dipanasin. Cuman nggak pernah saya pakai. Kalau pengakuan yang teman itu, saya yang beli sama teman itu, dia juga nggak pakai katanya. Kenapa bang? Kenapa nggak dipakai? Sayang bang katanya begitu. Akhirnya dia jual. Ngeri, ini 98% original nih. Masih peruntukan dealer semua. Sumateranya mana ini ngomong-ngomong bang, kalau boleh tahu nih? Pekanbaru Ya, Pekanbaru. Teman-teman tuh Satu ada nama dari baru. Ninja kuning dari Pekanbaru. Emang kondisinya Ninja SS warna kuning tahun 2013. tahun 2013 ya Dia bang? ada 2013 sampai tahun 2014. Cuman rakitan pasti 2013. Itu yang 2014 itu Penjualannya. di dealer gitu. Oke, lanjut lagi bang. Ya. Ya, yang tadi sampai dealer ya mana Iya. tadi ya? Ya kita bahas masih sampai di situ. Unit dari Sumatera Pekanbaru. Satu nama dari baru. Satu nama dari baru, artinya BPKB belum ini Perubahan. ya? Belum rubah balik nama belum ya? Iya, BPKB. Oke. Ini tadi bahas Satrianya loh, kenapa jadi geser ke Ninja? Satrianya Ya. diselesain dulu lah. Kalau di Satria, saya sih belum begitu memahami tentang spare part ataupun masalah apa ya di Satria ini, karena memang baru punya motornya ini Satria ini ini baru pertama nih berarti. baru pertama. Cuman kan saya kan senangnya memang dua tak lovers. Jadi gitu. Tapi ini ganteng loh bang, warnanya gitu. Jadi ini emang ini ya, warnanya dari sana seperti ini ya? Iya, di STNK BPKB itu putih biru. Putih biru ya. Ini tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 itu tangan pertama juga BPKB masih yang biru, yang lama ya. Yang lama, tahun 2000 itu masih yang lama. Oke, ini dapat dari Bekasi. Bekasi malah. Ya, plat B. Plat B Bekasi tapi ya. Enggak, plat B-nya BDKI Jakarta Timur. BDKI cuman dapat barang dari sana. Dari Bekasi. Oke. Ini ngomong-ngomong ada Cobra bibir merah juga. Ini tahun berapa bang? Ini tahun 92. Kalau ranking jangan ditanya. Kalau masalah ranking sampai spek apapun saya mungkin bisa tahulah sedikit-sedikit gitu. 9 berapa nih berarti? 92, bibir merah, tangan pertama dari baru juga. Tangan pertama dari baru juga. Iya, ini plat B Jakarta Selatan. Plat B Selatan ini berarti. Iya, Siap-siap. original. Belum ada repaint. Cuman ya kelihatan nggak tuh kamera tuh agak beladu sedikit bagian sebelah kanan doang. Sebelah kirinya nggak mulus. Ininya doang sih, bagian bawahnya sih nggak. Gitu. Joknya masih ori, kulitnya. Ori peruntukan, bawaan bukan bongkaran-bongkaran. Memang pure bawaan. Pelak, knalpot masih bawaan. Unit ya kurang lebih sekitar kalau bicara berapa persennya? Ya kurang lebih ini originalnya 90% ya. 90 ya. Oversize berapa bang? Pakai blok Y berapa ya? Y2, oversize-nya 75. Y2 oversize 75. Masih Asli, ori itu ya. Belum popper boss ataupun porting enggak. Ini kan motor memang mana ya, orang-orang zaman dulu itu kan bawaannya itu kan nggak bukan buat balap-balap ya, maksudnya ada yang mungkin balap-balap ya nggak seperti ini pasti. Maksudnya yang kelok-tokan apa gimana gitu kan. Aduh. Kalau ini kayaknya tampilan bapak-bapak ini. Iya, tampilan bapak-bapak, orang tua. Bapak. Orang tua. Ya kalau kita bahas masalah ranking ini gak ada habisnya. Dia ceritanya, aduh, segala cerita punya cerita gitu. Ini ngomong-ngomong unit sekian banyak yang ada di sini. Untuk dijual lagi kah atau untuk simpanan kah atau bagaimanakah? Pada intinya sih saya ini bisa dibilang investasi.
investasi. Karena Bisa, dulu bisa banget itu buat investasi. ya kalau ya maksudnya investasi itu kan bukan berupa harus kita beli rumah atau tanah. Memang itu benar. Iya. Ya maksudnya ini juga berupa investasi. Kenapa? Karena dia sekarang motor-motor begini udah nggak produksi pabrik. Betul, ya. Jadi ketika ada seseorang punya keinginan untuk mempunyai R-King, kan nggak mungkin dia ke showroom terus langsung ada. Ya, karena udah nggak produksi lagi. Nggak produksi kan. lagi. Nah, di saat itulah, misalnya ada yang tertarik, Bapak jual nggak? Ya jual kalau seandainya harganya masuk gitu. Misalnya dulu saya beli 20 juta, ya mungkin sekarang mana mungkin saya jual 20 juta. Ya kalau begini, kalau nggak 35 juta, nggak saya jual. Betul. Gitu. Oke, lanjut lagi Bang. Siap. Boleh saya tahu nggak? Kira-kira Apa tuh? Bang Andika ini udah berapa lama nih mainan motor khususnya di 2 tak dan khususnya lagi di R-King nih? Kalau kita angkat sejarah saya main di R-King ya mungkin dari zaman sekolah udah punya R-King. Ya. Cuman itu kan kita ya sekedar pakai doang gitu kan. Karena kan zaman dulu itu belum ada namanya itu kayak paguyuban klub-klub gitu kayaknya belum ada sih ya. Klub-klub. Di tahun zaman saya sekolah itu tahun 2000 gitu, tahun 90-an itu belum ada saya rasa karena R-King juga masih produksi. Ya. Mungkin ya sekarang ini aja kan di tahun-tahun 2014 atau 15 setelah R-King nggak ada. Kan begitu. Nah, kalau untuk saya main di R-King itu memulai koleksi, Ya, mulai mengumpulin lah. memulai ngumpulin itu di tahun 2020 kemarin. 2020 Ya, awal atau akhir? 2020 itu awal. Awal ya. berarti. Pertama kali COVID di tahun 2020 itu yang bulan 2 tuh. Heeh. Ya, saya pulang kampung tuh ke Medan tuh. Kan Jakarta lagi huru-hara ya. Betul ya. Maksudnya huru-hara maksudnya pandemik itu kan. Lagi silent tuh kayaknya Jakarta. Iya, karena kita kan waktu itu kan bulan 4 saya ingat banget bulan 4 itu tahun 2020 itu lebaran. Ya karena saya muslim, saya pingin puasa atau lebaran itu di kampung. Jadi saya bulan 3 saya itu mudik sebelum ditutup buat akses jalan ke luar daerah seperti pesawat, apa lintas darat, apa dari laut. Berarti masih sempat bisa ke terbang Iya, ke Medan. terakhir itu saya itu naik mobil di bulan 3 itu belum ada penyekatan di pelabuhan di Merak Bakauni itu belum ada, maksudnya udah level siaga sih waktu itu. Saya nyebrang, besoknya langsung pelabuhan itu ditutup. Untuk penyeberangan. Penyeberangan, Ya? nggak boleh ada yang keluar masuk dari apalah luar pulau gitu. Terus dari situ mulai. Nah, saya nyampe di kampung, akhirnya tuh saya kegiatan sehari-hari nggak ada gitu kan, namanya di kampung kita kan. Memang saya kan sehari-hari saya kan kerja saya di Jakarta nih, standby-nya gitu kan. Terus karena di kampung nggak ada kegiatan, akhirnya tuh saya tuh punya apa namanya tuh, punya inspirasi lah buat istilahnya penghasilan pemasukan. Tuh saya tuh jual beli R-King itu. Oh, berarti di Medan pun udah mulai start. Start jual beli sampai saya tuh punya mendirikan satu showroom gitu kan. Di Medan ada showroom? Ada. Punya Bang Dika berarti ya? Ada, sampai itu sekarang udah nggak ada. Saya udah tutup. Showroomnya masih ada, cuman motornya ya tinggal buat pakaian saya aja, saya nggak jual lagi. Gitu. Ya. Sempat ada berapa unit showroom? Sempat di sana waktu itu isinya sampai 70 unit R-King semua. 70 unit. 70 unit R-King semua. Ya maksudnya dari tahun berapa aja saya ada. Cuman yang nggak style ori-ori banget gitu. Cuman ada yang orian, ada yang enggak gitu. Oh iya. Tapi awalnya dulu ngerti betul di detailing R-King? Enggak. Justru saya malah nggak paham. Contoh, dulu kan saya waktu ngambil R-King itu kan pernah ketemu beli R-King gitu ya di daerah sana itu di Medan itu. Saya itu beli R-King tahun 2003. Itu ya bloknya itu blok Thailand. Ya. Yang YP-nya kebalik. Ya. Tahu kan YP-nya ya kebalik. Kebalik tulisannya. gitu. Tulisannya.
Ya itu saya nggak paham. Justru saya belajar itu dari konsumen. Ketika pembeli datang, mereka komplain gitu. Maksudnya komplain itu, bang ini kok blok begini gitu kan. Akhirnya dari situ saya belajar, oh ternyata blok Thailand itu seperti ini. Terus blok spare part toko begini. Beda seperti blok bawaan motor begitu. Oke, Bang, lanjut lagi. Jadi udah Oke, siap. berapa unit yang terjual nih dari tangan Bang Dika selama main motor dari tahun awal 2000? Khusus di Medan aja ya. Khusus di Medan. Kalau itu saya langsung bikin pembukuan itu pertama jual beli itu saya bikin pembukuan tuh maksudnya memang saya kan sehari-hari saya kan bukan di apa ya jual maksudnya ada usaha saya kan gitu kan ini kan sekedar hobi dan sampingan gitu ya hobi tapi menghasilkan gitu. Ya. Dari hasil pembukuan saya itu setahun saya nggak nyampe setahun deh bulan 3